Oke, hello. Jadi kali ini gue pengen bikin aja kayak apa ya, kayak ngobrol-ngobrol gitu sih sama teman-teman. Bahasnya tentang apa ya enaknya? Leadership sih paling, biar berfaedah dikit soalnya. Soalnya kalau bahas yang lain kan kayak pasti udah banyak lah yang bahas podcast-podcast anak muda sekarang. Nah, gue pengen bahas yang sedikit berkualitas nih, ya tentang leadership dan juga timnya. Nah, yaudah deh, gue ngobrol sama siapa ya enaknya ya? Pertama ya, gue punya temen tuh ada Rizky, Parahan, Yose sama Yuri. Yaudah Rizky dulu aja kali ya. Ntar dah, gue pakai apa ya ngundangnya? Video ininya ya. Oh ya dah. Nih. Gue ngundang Rizky dulu deh. Yuk. Mana ya? Oh iya, nah. Weh, Rizky, apa kabar Rizky? Woi, Jason, apa baik. Gimana lo? Ya gue sehat-sehat aja sih. Ini gue di rumah doang juga, bingung mau ngapain ya. Jadi gue pengen bikin kayak ginian aja, buat bahas-bahas yang berfaedah dikit. Iya, ya boleh lah, yo. Lo udah tahu belum mau bahas apaan? Apa nih? Kita mau bahas apa nih? Gue rencana pengen bahas tentang kayak leadership gitu kan, kayak kepemimpinan lah sama teamwork gitu. Gak tau, gue lagi pengen, Ya boleh, gue lagi pengen boleh, aja bahas gituan, kayak pengen cari boleh. Silakan. kritik saran dari orang-orang, point of view dari orang-orang itu gimana sih tentang ini. Boleh nggak nih gue nanya-nanya kayak gini nih? Boleh, santai. Eh, gue sebenarnya tuh kayak pengen tahu aja sih. Menurut lu leadership itu apa sih? Menurut gue ya leadership tuh ini ya kayak sifat kepemimpinan yang ada di seorang ketua tim. Di sebuah tim itu pasti ada pemimpin lah, Hmm, kayak gitu. dan emang penting ya berarti pemimpin ini. Ya pemimpin itu ibarat kata yang paling penting lah. Kalau kayak perang itu pemimpin itu yang ngatur strategi untuk buat timnya sendiri. Iya sih benar. Tapi menurut gue pemimpin itu kepentingannya juga berapa ya? Cuman kontribusi berapa persen aja sih? Sekitar mungkin 20-30%. Sisanya ya dari kinerja timnya lagi. Iya nggak sih kayak gitu? Ya benar nggak benar juga sih sebenarnya. Kadang pemimpin juga yang lebih harus aware sih kepada timnya juga, dan timnya juga harus kayak apa ya, humble lah, jadi menyatu satu sama lain untuk mendapatkan goal yang sama. Jadi biar kita tuh kerjasamanya tuh bagus, nggak berantakan lah. Berarti Jadi semua berperan penting lah. kalau menurut lu ini bapak pemimpin ini peran kinerjanya dalam suatu tim nih itu berapa persen? Ya sekitar, kalau dibilang 60 sih ya, 60. karena dia juga punya apa ya, beban juga untuk mempertanggungjawabkan kinerja timnya tersebut kepada yang pihak itunya apa, bertanggung jawab. Oke, berarti cukup penting ya ini pemimpin ini. Nah kalau lu sendiri lu ada Iyalah. pengalaman jadi pemimpin nggak lu? Cerita dong dikit. Ya kalau untuk Cerita boleh lah, ya. cerita. Jadi waktu SMA ya, gua pertama kali tunjuk pemimpin tuh buat event sepak bola antar kelas lah di sekolah itu. Oh, kayak kelasnya gitu. Iya, cuma eventnya tentang sepak bola gitu. Nah di situ gue baru pertama kali kan jadi pemimpin, gue bingung gimana nih, apakah bisa. Ya walau dengan anggota ya cukup minimum lah, cuma dikit gitu. Ya udah, nah terus di situ gue mencoba untuk berpikir lebih ini. Ya udah, ngobrol bareng-bareng dulu gimana enaknya. Setelah ya ngobrol itu, kita baru nih nyusun apa aja yang harus diinin biar cepat selesai. Setelah itu baru kita selesaiin semua dan ya berjalan lancar gitulah. Nah pasti setiap ada event pasti ada lah kayak ini ya, kesulitan lah setiap itu. Iya, benar. Tapi lu posisi lu ini kan lu sebagai pemimpin ya, lu merasanya ribet nggak sih?
Kalau untuk pemimpin itu kadang ribetnya kalau misalkan ada anggota yang rada susah diatur lah, kayak bebal. Ya Karena tuh sih, ribet tuh bocah bebel tuh. iya. Dan juga kalau misalkan dia dalam satu anggota itu kayak ada hubungan dengan salah satu orang, kayak pacaran lah ibarat kata lah. Oh, hubungan dalam Pasti berdua, organisasi gitu. iya, kayak berduaan terus kata gua. Oh iya. Jadi fokusnya ke pecah belah. Tapi lu sebagai pemimpin yang melakukan waktu itu apa? Ya gue coba ngobrol aja kayak ngopi-ngopi kan, bro ini gini nih bro, kan kita juga punya tujuan yang sama nih, coba aja. Terus gue sama mereka tuh kayak ngobrol aja buat ngejelasin bahwa tujuan kita ini dulu, jadi setelah itu lu bebas deh ngapain gitu. Oh berarti lu ya fokusin ke satu hal dulu, tapi lu nggak benar-benar ngekang kebebasan apa teammates lu gitu ya? Mereka, Kalau iya. udah kelar lu udah bebas deh lu mau ngapain gitu. Iya, jadi kita kayak lebih fokusin ke tujuan kita nih, event ini. Oke, ayo kita selesain dulu. Setelah beres itu barulah udah selesai. Oke gue nangkap yang lu maksud. Berarti intinya tuh ya kayak posisinya sebagai pemimpin tuh usahain achieve goal utama lu dulu, tapi Iya, jangan sampai lu benar-benar ngekang kebebasan anggota-anggota lu. ya betul gitulah. Gue nangkep sih. Apalagi nih yang mau ditanya? Udah sih gue cuman sebenarnya kita bikin kayak gini tuh cuman bikin kayak point of view dari teman-teman gue aja tentang leadership sambil sharing-sharing cerita. Nah, ntar gue juga ada Iya, teman-teman lain lagi yang bakal gue tanya, ada Farhan, Yuri, Yose itu. Nah, gue pengen nanya sama mereka juga kalau dari pengalaman sama point of view mereka itu kayak gimana. wih, mantap. Jadi ya udah, thank you Aki udah mau sharing pengalaman ya. Ya santai aja, santai. Yo, makasih banyak. Stay safe Ya bro. santai Jawan. Stay safe. Yo, oke. Ya sama-sama. Yo. Nah, kalau yang sama Rizky kan tadi udah, selanjutnya siapa ya? Ya ini sih paling apa Farhan aja ya? Ya sih Farhan aja. Coba. Udah sama Farhan aja kali ya. Nah, coba gue kontak Farhan dulu. Oke, halo. Jadi ini teman gue namanya Farhan. Dia tadi kan sebelumnya gue udah sama Rizky juga ngerekamnya. Nah, sekarang gue pengen ngobrol nih sama Farhan, sama topiknya sih masih tentang leadership gitu. Nah, jadi langsung aja sih ke topiknya. Oke, halo Han, apa kabar? Baik San. Ya, gimana di rumah mulu apa ada keluar? Ya keluar kalau yang penting aja lah. Yang nggak penting mah nggak perlu. Iya. Jadi ginian, gue pengen nanya-nanya aja sih sama lu, kayak minta point of view dari lu buat hal yang berkaitan tentang leadership sama teamwork gitu. Boleh nggak nih gue nanya-nanya? Boleh. Ada. Langsung aja gue nanya. Menurut lu leadership itu apa sih? Leadership itu apa? Kepemimpinan untuk membawa satu kelompok, beberapa orang untuk mencapai tujuannya masing-masing. Jadi biar sesuai tujuannya satu arah, nggak macam-macam ke kanan apa ke kiri. Jadi kayak dia yang nge-carry gitu ya, yang nge-bring semuanya. Iya, dengan catatan karena dia kan tanggung jawabkan sebagai pemimpin, dia harus memegang amanah tersebut, tanggung jawab tersebut. Dipercayakan untuk membawa kelompoknya maju.
Menurut lu seberapa penting sih leadership ini dalam suatu teamwork? Penting banget sih ya kalau menurut gue, soalnya kan satu tim, satu kelompok itu kan nggak cuma satu orang kan, 2 orang, 3 orang, bahkan 2 orang aja pun itu idenya antara member itu kan pasti berbeda. Nah, sebagai pemimpin itu si pemimpin itu dia menggabungkan semua ide-ide member tersebut dan pokoknya apa sih, menjadikan satu tujuan tanpa harus egois terhadap salah satu lah, gitulah ya intinya. Biar sama-sama enak ambil jalannya. Iya, jalan terbaik, jalan tengah ya itu. Terus kalau dari lu sendiri ada pengalaman leadership gitu nggak sih, yang lu sebagai pemimpin atau apa? Ada tentu. Kalau boleh ceritain nggak? Gue kan pribadi punya project video gitu ya. Dan kayak kita pasti member gue justru banyak, ada sekitar berapa, 10 apa 11 gitu. Itu dalam satu tim gitu? Iya, satu tim 11 orang kan pasti idenya kan macam-macam lah, kreativitas antar apalagi individu. Baik itu dari konsep pengambilan videonya, videografi, fotografi, editing dan macam-macam itu kan banyak lah. Nah, di situ sebagai pemimpin, gue ngambil jalan terbaik supaya gimana project kita itu sesuai konsep, sesuai tujuan, tanpa mengurangi ide-ide dari para member. Ada struggle-nya nggak sih kalau kayak gitu? Pasti ada sih. Tentu ada sih. Kita nggak bisa bahagiain semua orang. Mau bahagiain semua orang mah jadi penjual es krim. Iya, benar. Tapi struggle yang paling menurut lo, yang paling mainstream untuk terjadi apa sih? Kayak lu misalnya nge-combine ide-ide gitu, yang ribetnya. Yang kenapa? Yang baik titik sulitnya dalam leadership yang sedang ngejalanin ini, dalam editing ini. Titik sulitnya ya kita nggak bisa maksain sesuatu ke setiap member, kan udah punya tugas masing-masing, tanggung jawab masing-masing, dan kita nggak boleh maksain gitu loh satu konsep kita ke orang lain cuma karena kita pengen kelihatan lebih bagus, kan nggak bisa gitu. Betul. Terus kalau secara segi teamwork tuh, partner lu ini enak, cocok sama lu? Ya cocok aja sih. Udah 2,5 tahun ini. Udah enak dong, ada chemistry-nya. Udah lah, enak. Iya sih, kalau menurut gue juga kalau udah ada chemistry gitu udah enak, aku mau jalin apa aja. Leader lu juga nggak bingung, udah tahu nih orang ini kayak gimana. Challenge-nya tergede kalau lu baru kenal sama orang-orangnya itu. Itu challenge terbesar untuk seorang leader sih, untuk menyatukan orang-orang baru. Tapi kalau ini kalau soal leadership tuh kadang ada juga yang kurang sih, kayak leadership yang kurang itu. Kayak kayak lebih, leadership itu kan posisinya harus tengah-tengah dan dia juga harus membawa. Nah, ini gue pengen bahas yang kayak lebih, ada seorang leader yang lebih menjorok ke blok ini gitu loh. Nah, tanggapan itu gimana? Ya, sebagai leader sih sebenarnya tidak seharusnya untuk memihak satu sisi doang. Kita kan harus objektif sebagai leader, nggak boleh subjektif gitu dong. Jadi nggak adil gitu nggak sih bahasanya? Iya sih, tapi itu banyak yang terjadi loh, Iya, nggak menyangkal sih gue. Banyak gitu. Nah, lu ada tips nggak nih buat kayak jadi leader yang baik, atau jadi buat teamwork yang bagus dalam beberapa kalimat mungkin? Kasih tips dong. Kalau menurut gue sih, kita sebagai
leader itu nggak boleh, yang utama banget tuh nggak boleh mementingkan ego sendiri atau salah satu individual. Cuma karena kita pengen paling kelihatan di projectnya itu nggak bisa itu sebagai leader. Kayak yang gue bilang tadi, kita harus objektif, jangan subjektif. Dan tentunya pasti akan ada struggle di sana sini, kayak mungkin ada 1-2 member protes. Ya emang kita nggak bisa bahagiain semua orang. Kalau mau bahagiain semua orang, jualan es krim aja. Iya. Ya berarti intinya ya just be netral aja ya. Just be netral and achieve the goal. Betul. Oke deh. Yaudah Dian, paling itu aja sih dari gua. Thank you ya udah mau sharing-sharing, udah mau berbagi ilmu juga. Ya. Ya sukses ya buat semua yang udah lu jalanin, semoga lebih berkembang lagi ya. Siap. Ada. Thank you Farhan. Oke, Farhan udah. Tanyain Yendi kali ya abis ini ya. Coba aku kontakin Yuri ya, nanya-nanya sama dia. Ya, Yuri. Asik, sudah muncul teman gue yang bernama Yuri. Akhirnya dia muncul juga. Yur, apa kabar? Baik. Asik. Di rumah aja apa keluar-keluar? Alhamdulillah keluar-keluar juga kan dimakan. Oh iya. Gak mungkin dong di rumah terus. Ya, mati kelaparan kan. Iya, mati kelaparan. Ya udah, gue langsung to the point aja. Yur, sebenarnya gue pengen ngajak ngobrol lu ini tuh ada maksudnya ya. Bukan sekedar silaturahmi online gini, nggak ada gue niatan silaturahmi online sama lu. Gue ada maunya. Nah, Apa tuh? Mau apa? jadi gue pengen nanya-nanya sama lu sih sebenarnya tentang leadership sama teamwork gitu loh. Nah, kalau gue tanya tentang leadership, lu bisa apa kagak? Tapi kayaknya nggak bisa sih nih orang. Kelihatan ya dari muka gue kagak ada jiwa-jiwa leader. Jelas banget nggak ketutup sama sekali. Muka lu nggak ada leadernya. Enggak, tapi seriusan. Lu kalau lu bisa gue tanyain gitu nggak? Maksudnya, lu ngerti nggak tentang yang kayak gitu? Yang gue tahu ya leader kan yang memimpin mimpin satu project kayak gitu kan. Iya. Ya kan? Iya sih. Ya. Terus yang mau tanyain apa tentang leadership? apa ya? Gue bingung juga kok nanya malu. Gue takut tuh kagak bisa jawab karena keterbatasan otak gitu. Nggak, gini. Udah pakai apa gue? Ini enggak, lu ada pengalaman leadership gitu nggak? Pengalaman gitu, kalau ada ceritain aja. Pengalaman leadership. Iya, gue nggak pernah mau jadi ketua sih, karena gue tahu diri gue malas karena gue tahu ngontrol seseorang itu susah. Jadi gue nggak pernah mau jadi leader. Berarti di satu project gitu. Lu nggak mau mengambil tanggung jawab yang berat itu? Iya. Tapi kadang malah tanpa gue sadarin, walaupun gue nggak jadi leader, kadang sikap gue tuh paham gak sih? Kadang sikap gue tuh malah kayak leader, ngerti gak sih? Leader bagi diri sendiri. Yang mungkin. Ya, mungkin. Nah, setidaknya kalau nggak memimpin organisasi, memimpin diri sendiri dulu. Betul nggak? Siap. Nah, yes. Terus, kalau pengetahuan lu sangat terbatas ya tentang leadership ya? Iya, kan gue juga nggak pernah jadi leader ya kan. Gue paham banget tuh kalau kehidupan lu. Kalau soal teamwork, Kenapa? Teamwork lu ini nggak? Punya pengalaman nggak? Ayolah. Ini gimana sih? Teamwork tuh maksudnya pengalaman kerja sama teman, kerjain tugas bareng atau gitu, lu ada Ya pengalaman? pasti lah. Sering lah.
Itu kayak Kalau gimana? kayak gitu sering. Yang paling berkesan dong. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Maksudnya apa nih? Berkesan gimana nih? Yang berkesan yang paling lu inget dan bisa diceritakan. Tuh. Maksudnya gue ceritain apa? Ya lu ceritain secara singkat aja. Teamwork yang lu inget-inget ini. Gimana sih? Astagfirullah, bolot ya Allah. Sumpah dah. Ini kalau di Taksel udah digampar loh maksudnya. Udah loh. Waktu sama gimana ya ngejelasinnya? Bingung ngejelasinnya gimana? Ya udah, jadi ada pengalaman lagi, jangan usah jawab. Tanggapan lu deh. Gue punya satu hal nih. Apa? Yang takutnya ntar ada problem kan. Kalau misalnya lu punya teman, dia udah mempunyai satu tanggung jawab, tapi dia nggak mau mengerjakan dalam satu teamwork, dalam satu tim dalam satu lingkup kerja yang sama. Lu ketemu satu orang yang nggak mau kerja, maunya terima jadi, tapi ini orang lebih arogan daripada lu. Tanggapan lo? Kalau tanggapan gue itu kan hak masing-masing ya. Soalnya kan kalau namanya ngerjain tugas atau proyek kan itu apa sih kan? Nah iya, maksud gue itu kan balik lagi dari kesadaran masing-masing. Jadi gue nggak terlalu dia ngambil pusing juga sih. Yang penting kan gue kerjain yang bagian gue. Kalaupun emang dia nggak mau ngerjain ya udah, kalau bisa ya udah, namanya juga kan tim. Dalam satu tim kan gak cuma dia doang. Jadi kalau misalkan ada satu yang nggak bener, ya gue sih nggak mau ngambil pusing. Gue tinggal cari yang emang bisa diajak kerja sama, terus tugas yang emang harus yang dia kerjain ya di backup sama yang lain atau sama gue. Bisa mungkin gue kerjain gitu aja. Karena kalau misalkan mikirin yang nggak bisa diatur, emang arogan kayak gitu, gak akan kelar-kelar proyeknya. Oh ya udah deh, kalau pendapat lo gitu ya oke lah, lumayan lah buat masukan, paling nggak berguna dikit ya. Lu jangan cengir-cengir doang lu. Iya berguna, ada lah berarti. Abis iya bener. Seenggaknya ada lah ya dikit info dari gue. Teruslah memberitahu meskipun tidak terlalu berguna. Ya udah deh Yor, gitu aja ya. Iya. Daripada tidak sama gitu sekali. Gue mau ngobrol sama yang lain dulu nih. Kayaknya yang setelah lu ini lebih berguna nih. Enggak, gue bercanda. Peace. Thanks for the info ya. Makasih banyak. Ya. Dadah. Semoga lu bisa jadi punya pengalaman leadership ya. Jadi lu kalau orang nanya bisa jawab. Amin. Udah ya Yuri ya. Terima kasih. Stay safe. Hehe. Oke. Jadi tadi sama Yuri udah ya. Not bad lah. Nah sekarang next gue pengen nanya ke satu orang lagi deh. Jadi gue ada teman namanya Yose. Nah ini orang kayaknya nih keren nih, ntar ceritanya, pengalamannya, sharingnya keren nih. Langsung gue kontak aja kali ya sekarang nih. Deh langsung say hello to Yose. Oke, sekarang gue udah sama temen gue. Ini namanya Yose. Yos, apa kabar Yos? Baik, Jason. Gak ada lu mau manggil gue apaan? Nah ini selama ini lu di rumah doang apa keluar-keluar nih? Yoi. Di rumah doang nih? Gue ya di rumah, paling aktivitas gue sering jogging lah, keluar di daerah komplek gitu. Oh, olahraga tetap number one. Olahraga, terus paling kalau mau ada gabut paling jajan di luar. Jajan doang, gitu. tapi Iya. langsung balik. Jadi gini Yos, ini lu gak keberatan kan gue hubungin kayak gini? Oh iya, nggak apa-apa. Kagak. Gue mau kayak gini sih rencananya, gue pengen nanya-nanya soal leadership sama teamwork gitu. Oh iya.
dari berdasarkan pandangan atau point of view lo lah gitu. Loh, lu keberatan nggak gue tanyain kayak gini? Oh enggak keberatan gue. Tanya aja, tanya. Ini kayak gue coba ya. Dimulai dari, menurut lu teamwork itu apa? Teamwork kalau menurut gue itu kerja sama tim. Jadi setiap orang punya idenya masing-masing, terus dikumpulin, disatuin dan di apply jadi bisa jadi lebih baik gitu. Kayak harus komunikasi yang baik, terus ide-ide yang bersama-sama dikumpulin terus jadi satu gitu. Itu sih teamwork menurut gua. Lo ada pengalaman teamwork gitu gak sih? Iya sih ada. Gua dulu pas SMA pas mau ada lomba bikin mading 3D sih, mading tradisi 3D dulu. Jadi setiap kita tuh orangnya udah tahu kerjanya kita masing-masing. Jadi kita misalnya di A kerjaan apa, di B kerjaan apa, di C kerjaan apa. Jadi setiap orang udah punya kerjanya masing-masing, jadi pasti satuin gitu langsung udah bagus gitu loh. Soalnya semuanya setiap orang tuh kerja, jadi nggak repot gitu loh. Gitu. Udah enak gak berarti kalau kayak gitu ya? Kenapa? Udah enak kalau udah kayak gitu, udah enak kan? Berarti lu Ya, udah ngomongin udah satu enak. sama lain dong. Udah pahamin satu sama lain, jadi udah tahu tugasnya masing-masing. Jadi ya. Tapi kalau misalnya kondisinya gue ganti nih, misalkan salah satu dari teman lo itu nggak mau kerja, maunya terima jadi doang, tanggapan lo apa? Ya kalau menurut gue sih, kalau gue jadi leader ya, kalau gue jadi leader di tim itu sih gue bakal terus pacu sih itu orang, kayak harus kerja sama lah. Kalau nggak kerja tuh ya semuanya bakal berantakan. Misalnya kalau satu aja nggak kerja gitu bakal berantakan. Gue pasti akan terus kalau as a leader misalnya gue harus terus berusaha untuk membuat dia untuk percaya sama gue ada leadernya, dan dia bisa kerja untuk gue gitu. Gitu sih. Kalau lu ada pengalaman sebagai leader ya? Kalau sebagai leader sih gue belum pernah sih ya sebagai leader. Gue tuh nggak ada leadernya sih, nggak ada leadership gue. Kalau bagi gue sih gue lebih nurutin perintah aja lah, obey itu sih. Tapi nah lu kan orang yang lebih ke menurutin perintah nih, apa ya, yang lebih Ya. kayak yang mengikuti leader. Nah menurut lu leader yang baik itu yang kayak gimana? Yang bisa ngasih lu perintah yang baik atau ngebimbing itu yang kayak gimana sih? Kalau leader yang baik sih tuh gue pikir sih itu kalau leader yang baik dia tuh bisa manage semua timnya, walaupun dia tuh nggak berada di posisi yang atas, dia tuh bisa memanage semua timnya. Jadi misalnya kayak leader apa gitu loh, misalnya kayak lagi ada gerak jalan pramuka deh misalnya, leader yang baik tuh kumpulin mana yang lemah tuh paling depan, yang kuat tuh paling depan, yang lemah tuh paling tengah, yang paling belakang tuh yang paling kuat. Jadi yang paling kuat di depan sama di belakang lindungin yang lemah, dan leadernya tuh paling belakang sendiri gitu loh maksud gue. Oke, Itu. yang barisan serigala itu ya? Nah itu dia. Tahu gue. Being a leader is not about in front. Nah itu dia sih. Oh iya, ngerti gue. Jadi lu nge-backup lah ya ibaratnya. Lu Ya, nge-backup nggak- mereka yang masih Kita tuh kalau kurang. leader tuh nggak selalu harus kita paling depan terus paling ledak kalau mau jadi leader ya. Paling depan nggak. Kita harus tahu masing-masing kemampuan tim kita tuh kita harus tahu kelemahan mereka masing-masing, itu yang kita perbaiki itu. Kalau leader sih menurut gua, leader yang baik ya. Tapi dengan lu bisa berpikiran seperti itu, harusnya lu punya jiwa leadership dong. Ya Harusnya. gua
Seharusnya sih ya. Gua kalau misalnya kalau gue ditunjuk jadi kalau gue ditunjuk ya, bukan gue mengajukan diri sebagai leader ya. Iya, Gue mau nggak siap-siap mau aja. gitu. Mau nggak mau Oh. siap-siap aja. Cuman sejauh ini belum ada kesempatannya aja. Ya belum ada kesempatannya aja. Oke. Paling segitu aja sih, Yos. Lu udah menjelaskan semua dengan sangat rinci. Oke. Gokil sih lu. Lu keren. Ini Oke, Chan. ini kan omongan yang terakhir. Nah, menurut gue ini yang adalah yang the best nih. Yang paling berbobot, berinti ini yang ini. Menurut gue. Gila emang. Ini teman gue satu ini gokil banget sih. Apa? Yaudah gitu. Banyak kok gitu orang aja, Yos, ya. Hah? Pikir gitu. Iya. Ya udah, gitu aja ya. Makasih banyak deh, Yos. Oke. Sorry gue ganggu waktu Oke, lo oke. ya. Kelar. Thank you banyak. Yo, Yuk. cabut Yos. Stay safe. Oke, jadi akhirnya selesai juga. Gue udah minta saran dari 4 orang. Gue udah berusaha mengolah, menyatukan point of view mereka, dan gue sejauh ini sih ngerti. Ya, tujuan gue buat video ini sih ya, semoga kalian semua yang nonton sampai habis tuh ngerti maksudnya. Dan intinya ya, terkadang menjadi leader yang baik, teammates yang baik, teamwork yang baik itu nggak selalu sama sih perspektifnya. Tapi intinya kalau kalian bisa achieve goal kalian sampai sesuai dengan rencana awal, menurut gue kalian udah punya semua unsur itu dengan baik. Udah, itu aja sih dari gue. Semoga kalian paham apa yang kami jelasin. Maaf bila banyak kata-kata yang kurang baik. Semoga video ini memberikan efek positif bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih.